Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang dakwah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan manfaat dan berkah. Amin Allahumma. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kita membahas tentang dakwah. Dakwah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Dan sebagian ulama Islam mengatakan ada dua pandangan atau pendapat tentang hukum berdakwah, yakni fardu kifayah dan fardu ain. Pengertian tentang berdakwah secara istilah, dakwah berarti kegiatan mengajak seseorang kepada ajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu kita sebagai umat Islam, kita harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Percuma kalau umur kita 100 tahun kalau hidup kita tidak bermanfaat atau bermakna. Dan sebagai orang Islam, kita harus tahu persis apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tidak kerjakan. Kita harus mengetahuinya. Meskipun lambat laun usia kita semakin tua, kita harus membatasi yang amar ma'ruf yang munkar agar kita selalu dalam keselamatan. Amin Allahumma amin. Dan perlu kita ketahui anak-anak, jenis-jenis dakwah itu ada 3 kategori. Yang pertama, dakwah dengan lisan, dan yang kedua, dakwah dengan tulisan, dan yang ketiga, dengan perilaku. Jadi 3 ini adalah contoh yang wajib dilakukan oleh kita apabila kita ingin berdakwah, dengan tulisan, dengan lisan, dan dengan perilaku. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil-dalil dakwah. Dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Nah, lanjut lagi. Hadis Rasulullah ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Ammar Al-Ash'ari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,
Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukannya. Dan yang ketiga, kita memasuki ketentuan-ketentuan dalam berdakwah. Nah, ketentuan-ketentuan berdakwah ini seorang dai harus memenuhi persyaratan. Yang pertama Islam, dan yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Dan yang keempat, kita memasuki metode. Apa saja sih metode dalam berdakwah? Yang pertama yaitu metode hikmah, dan yang kedua metode mauidhah hasanah, yang ketiga metode mujadilah. Jadi metode-metode ini sebagaimana yang ingin kita capai untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Agama Islam mempunyai banyak generasi-generasi penerus, contohnya NU, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini di dalam lambangnya ada gambar peta dan ada juga gambar tali yang mengikatnya. Tali tersebut yang menarik ini kerap disampaikan dalam ceramah-ceramah oleh para kiai di kampung-kampung dulu. Tali yang mengikat jagat itu kendor. Kenapa jagat dalam logo NU tidak diikat dengan tali yang kencang? Itu pertanyaannya. Kenapa kok tali jagat NU itu seperti tampak ngelokor dan tidak kencang? Apakah yang mengikat jagat ini sudah sepuh hingga tali itu kendor, atau kekendoran itu disengaja? Tafsiran yang sering kita dengar adalah kekendoran tali jagat NU ini melambangkan suatu falsafah penting dalam berdakwah. Mendakwahkan Islam ala NU tidak boleh kencang-kencang, melainkan tuturnya lemah lembut, slow, bahkan kadang sangat toleran pada praktek-praktek kebudayaan dalam masyarakat abangan. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya setiap kita ingin melakukan berdakwah, jangan pernah kita menghakimi seseorang dengan keinginan kita. Sesungguhnya ketika kita ingin memberikan suatu masukan atau suatu empati kepada orang lain, berilah tutur kata bahasa yang penuh dengan cinta dan pendengaran dengan tulus, dan lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Insya Allah beliau akan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat muslim, jangan pernah kita berputus asa, karena sesungguhnya Allah lah sangat membenci orang-orang yang berputus asa. Mungkin pelajaran kita hari ini anak-anak cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia wal akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.